Ini mesin satu. Ya ini mesin. Jadi ada palet di sini. Ada konveyor. Jadi kedatangannya di sini entitasnya bahan baku, material. Raw material dikirim ke mesin satu. Masuknya tetap raw material. Keluar dari mesin satu, nah, entitasnya jadi barang setengah jadi. Oke, masuk ke mesin 2, keluarnya jadi barang jadi. Kemudian exit keluar. Namun aliran materialnya dibawa serta mesinnya diproses sama sebuah operator. Sehingga ada rute nih. Rutenya si operator pastinya dari palet menuju mesin satu. Tapi kalau model langsung namanya N1, N2. Ini rute. Jadi operator membawa raw material ke mesin satu ya, pakai rute N1 ke N2. Rutenya N1 N2. N1 itu tujuan asal, N2 itu N1 itu lokasi asal, N2 itu lokasi tujuan. Kemudian ada rutenya juga nih ke mesin 2, N3. Kemudian ada rutenya juga ke konveyor. N4. Nah, bisa juga bikin rute dari N1 ke N4. Rute. Sehingga rute itu kan membuat jaringan, namanya path rute network, jaringan. Ini elemen baru yang kita akan pelajari, path network. Dan ada resource, si operatornya itu resource. Kalau sebelumnya kita sudah pelajari ada lokasi, kita tulis di sini lokasinya ada 1, 2, 3, 4. Ada palet, ada mesin 1, ada mesin 2, ada konveyor. Kemudian ada entitas. Nah, entitasnya sekarang nih juga ada 3 nih. Raw material, ada barang setengah jadi, masa produk jadi ya? Produk setengah jadi ya? Produk lah ya? Oke, kemudian ada proses. Oke, proses biasanya kan digambarkan di entity. Ada entity flow, ada palet, ada raw material masuk ke palet,
keluar tetap ke mesin satu, mesin satu ya. Nah di mesin satu ini ada weight, misalnya normal 5,2. Masuk ke mesin 2. Ada weight normal misalnya berapa ini? Cepat deh. Kemudian konveyor ini lokasinya mesin, lokasinya apa? Terakhir datangannya satu saja. Ini elemen lokasi, elemen aktivitas, elemen proses. Raw material. Nanti datangnya di lokasi kedatangannya quantity each rifle-nya 1. Enggak lah ya Pak. Biasanya kalau manufaktur itu kedatangannya bisa banyak, 100. Kemudian ada frekuensi atau inter rifle time. 24 jam setiap hari raw materialnya disuplai ke palet. Oke, ini yang biasa yang sudah kita pelajari ya. Jadi ada lokasi, ya kan, ada entitas, ada proses, ada data. Nanti kita akan buat ini ada resource ya. Nah, coba Anda buat yang sudah kita pelajari dulu. Tanpa ada resource, tanpa ada pattern. Jadi tanpa ada ini yang hitam, tanpa ada yang merah. Jadi ada material datang. Kemudian dari sini masuk ke mesin 2, mesin 1, mesin 2, conveyor, exit. Coba. Bisa diskusi ya di pramodel. Nanti ada bedanya dengan 6 elemen. Apa bedanya? Sendiri. Nanti ada, kita definisikan satu elemen lagi yang namanya resource. Ya, saya kasih warnanya beda ya. Saya kasih bulat. Yang satu lagi pipe network. Ini karena sudah UTS kita masuk ke apa model intermediate di model. Kalau basic ya 4 elemen itu basic. Ini tambahan baru nih elemennya. Tapi coba Anda buat tanpa elemen ini coba. Coba 10 menit Anda 3 terus. Saya yang pembelajaran itu diulang-ulang. Jadi Anda buat coba diulang. Dari materi yang sudah Anda pelajari coba. Kebayang nggak ya gambar saya? Yuk. Ini palet. Lokasinya saya tebelin ya. Oke, ini mesin. Mesin 1-2-nya bebas ya? Bebas. Ada latte boleh, meal boleh, bebas.
Di promoter itu ada banyak graphic library sebenarnya. Oke, coba ada buat dulu nanti kita. Saya pengen lihat sampai di mana. Diulang-ulang dulu. Apa sih ketawanya gitu banget? Siapa yang ketawa? Dia tuh cukup aneh. Terus gak jelas ketawanya. Ya main lu gak ketawa deh. Kalau Jepang bisa konsisten gitu semangatnya. Bebas nasional mas. Naik turun deh. Iya cepet banget. Keren banget emang. Oh iya gitu. Tapi memang sih. Iya. One pay you want. One pay you want. Itu maksudnya ya Roller. ya kali kan dia masuk sama itu kan lah Sudah aku mau nyalain kamu di kantin lanjut. ada angin sedianya bagus mana sedianya ya ya ini kayak kalau bagus posisinya orangnya Gak cocok kalau kalau file bisa rajin kan bisa jadi dia tinggal itu dua selalu bisa Suruh bikin biasa. Kan kalau paling pulang itu ya kayak gitu sih. Oh, kayaknya mau 12 deh kan kalau nggak kasusnya nggak selama ini jadi sebenarnya sih nggak sih itu sejam aja setengah jam berarti kita berjodoh. Stop. Kalau menurutku, aku tidak akan meloloskan kamu. Korban The Voice. dia emang dulu kok dia duit ya. kamu kan mau ngerjain itu kan Bukan aku jadi apa maksudnya yes. Jadi guys, alam coba ini dong. iya itu memang nggak ada ya Hour itu HR ya mbak? Hour itu HR.
Tapi katanya gimana? Belum-belumnya di Tumben dia nggak mau. dia nih juga Kenapa soalnya tuh kayak selalu cerita ya Allah. Apa sih? oh iya Kasih link. Anissa Allah cedera CB gua sudah Baru tinggal. Kok atribut Currents infinite kan? Infinite ya? Currents infinite. Frekuensi 24 HR benar. Currents oh itu currents. Enggak ada di sana. Infinite tadi diapain? Play. Ini apa nih? Itu yang mau taruh mana? Oke, mari kita buat. Saya akan buat. Hanya intermezzo Anda bisa lihat ya. Ini grafik library. Grafik library-nya ProModel banyak sekali. Artinya gambar yang Anda biasa lihat itu hanya satu dari banyak library grafik gambar. Saya akan buka. Saya akan target ke C, kemudian ke program file. Bisa dibuka dari general information. ProModel. Oke. Kemudian saya ke ProModel,
Ada Pro Model, ada 8.6, ada grafik. Oke, ini library. Mulai dari gambar kereta api, ada mau bikin sistem kereta api, mau aircraft, ada book store, ada clamp, komputer, contoh. Saya buka aircraft. Ini ada gambar-gambar pesawat. Sebagai entitas kan bisa, Anda bisa simulasikan. Kemudian saya bisa buka misalnya industri. Ini ada banyak mesin nih, lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya Anda bisa mengubahnya. Ini defaultnya promote.glb, promote.glb. Tapi gambar lain bisa Anda ambil sebenarnya. Anda bisa rekayasa. Versi di laboratorium itu versi 7 ya, Pro Model 7 ya. Kalau Pro Model 2011 file yang tadi Anda save di D, jangan di C. Kalau Anda mau rekayasa, mau di save library-nya jadi lebih banyak gambarnya, itu di save-nya di D. Jadi entitasnya bisa berubah, bentuknya bisa. Oke, nanti kalau Anda mau buat, ada masalah mau coba-coba, tanya saya saja. Oke, untuk kali ini kita masih pakai yang promote saja. Saya pakai unit jaraknya meter, unit waktunya menit. Ini gambarnya itu gambar yang ada di promote.glb. Jadi ini gambar yang ada di promote, file promote.glb. Kalau Anda mau ganti, Anda bisa coba dengan mengganti di general information. Klik aja ini. General information. Kemudian di graphic library-nya Anda ubah. Anda tinggal klik browse, klik tadi. Ada C, kemudian program file, pro model, atau tentang pro model, grafik. Nah, Anda bisa pilih gambar-gambar yang berbeda, bisa. Anda mau tambahkan, kalau Anda mau save yang aman di 2011, versi 2011, filenya Anda taruh di D. Jadi nanti grafik library-nya ditargetnya bukan C, di D. Kalau Anda mau berubah-ubah. Misalnya gambar di Visio, Anda gambar di aplikasi lain, Anda masukkan, Anda save library-nya di D. Untuk versi sebelumnya, versi 7 bisa langsung di C. Oke, saya akan buat 4 elemen dulu. Nanti kita ubah menjadi 6 elemen. Yang pertama lokasi. Oke, build location. Lokasinya saya akan masukkan palet. Oke, di sini. Palet. Oke. Biar keren, kita masukin gambar ruang 3 dimensi. Saya hapus dulu ya lokasinya ya. Edit, delete. Saya mau masukin ruang 3 dimensi di dalam Pro Model sebagai background, bukan sebagai lokasi ya, sebagai background. Di Pro Model ada background 3 dimensi dengan cara kita klik build, kemudian klik background grafik. Saya mau masukin behind grid, kemudian saya klik edit. Ini udah behind grid, background grafik behind grid. Kemudian saya klik edit. Ada import grafik. Oke, setelah Anda klik import grafik, di sini ada sampel. Oke. Alamatnya kalau misalnya
belum masuk ke grafik, biasanya di grafik ada folder sampel ya. Nah, klik sampel. Kalau yang versi sebelumnya kadang-kadang di grafik sudah nggak ada foldernya, nggak apa-apa. Anda ubah jenis filenya jadi window meta file atau WMF. Nanti filenya akan muncul kalau Anda sudah ubah window meta file. Namanya tutorial back, maksudnya tutorial background. Background ini sering dipakai oleh Pro Model Corporation untuk trainingnya. Sudah ketemu semua atau belum? Sudah. Kalau sudah, Anda tinggal double klik. Ini standar yang dipakai oleh Pro Model. Jadi seperti Anda di dalam ruangan, tapi 3 dimensi. Oke, diulang ya. Jadi ada build, kemudian Anda klik background grafik, ada behind grid, Anda klik. Oke, kalau sudah muncul window background grafik behind grid, Anda klik edit kemudian. Klik edit, kemudian klik import grafik. Pilih Pro Model, nanti DC, program file. Kalau misalnya Anda sampai ke drive tidak langsung ke grafik ya foldernya, Anda bisa pilih program file, kemudian Pro Model Corporation, program file, Pro Model Corporation, 8.6 grafik. Yang versi 2011 Anda muncul folder sampel. Ya, double klik kan sampel. Nah, biasanya kalau Anda double klik folder sampel kosong. Nah, kenapa kosong? Karena jenis filenya belum kita tentukan. Anda tentukan jenis filenya menjadi window meta file. Oh, kalau all image juga keluar. Kalau sudah, kali double klik saja. Setelah di double klik, ada background ruang 3 dimensi yang umumnya dipakai oleh perusahaan ini, Pro Model Corporation, untuk trainingnya. Training memodelkan simulasi ini biasanya pakai background ini, background tutorial. Oke. Ini background sudah kita masukkan. Sekarang mulai dari elemen sistem pertama, lokasi. Build location. Seperti yang sudah tadi kita diskusikan, kita akan bangun 4 lokasi. Palet, mesin 1, mesin 2, dan conveyor. Kita cari ada gambar palet di window grafik. Saya masukin aja di sini. Tempat bahan baku masuk ke dalam sistem. Kemudian saya akan masukkan machining center. Kemudian saya akan masukin latte. Latte udah umum ya. Latte yang putih. Kemudian terakhir conveyor. Klik kiri memulai, klik kanan mengakhiri. Jadi ada 4
4 lokasi ya. Palet, machine center, latte, bebas ya, untuk mesinnya bebas. Jadi ini tempat bahan baku, kemudian bahan bakunya nanti dibawa ke machine center, diproses, keluar jadi barang setengah jadi, dibawa ke latte, dari latte diproses jadi barang jadi, kemudian dibawa ke roller. Kita buat 4 elemen dulu ya, lokasi, entitas yang sudah kita pelajari. Saya mau ulang-ulang terus yang sudah dipelajari. Baru setelah itu kita masuk ke 6 elemen. 6 elemen. Oke, saya build berikutnya yang biasa entities. Sederhana sekali Bapak dan Ibu. Raw material ya. Diklik saja raw material. Saya enter. Barang setengah jadinya mungkin saya kasih warna saja yang berbeda. Warna kuning. Oke, saya ubah mungkin namanya ya. Setengah jadi. Setengah besar semua. Setengah jadi. Oke, terakhir gear. Produk jadinya gear. Jadi yang datang nanti raw material dikirim ke sini, keluar dari sini setengah jadi, masuk ke latte, keluar dari latte, gear. Produk jadinya gear. Produk jadinya gear. Saya ganti namanya biar huruf besar semua, gear. Ini raw material, huruf besar semua. Oke, kalau sistem manufaktur sebenarnya raw material ini tidak bergerak, nggak punya speed. Kita bisa kasih 0. Jadi raw materialnya, entitasnya ada 3 raw material, kemudian ada setengah jadi, maksudnya ini barang setengah jadi ya, produk setengah jadi, kemudian ada gear, gear ini produk jadi. Oke, berikutnya saya ke, sama seperti materi sebelumnya, Anda ke proses kan langsung, saya ke proses. Setelah jadi nanti kita ubah menjadi 6 elemen. Kita tambahkan elemen path network dan resource. Oke, di proses masih ingat ya, kita langsung masukin aja raw material di lokasi palet. Kemudian tidak ada operational di sini. Outputnya raw material, oke. Destinasinya ke machining center. Oke, kita lihat nih. Terlihat tanda mana ini aliran material. Kalau tidak didefinisikan di move logic, maka dia instan. Dari sini kalau tidak ada sebuah buffer di sini kosong, dia langsung loncat instan. Tapi kalau Anda mau lihat ada alirannya, pakai move forward. Misalnya biar ada alirannya, kita kasih aja move logic.
Move logiknya misalnya move for 9 cycle. Jadi bergerak, walaupun enggak sebenarnya sih, cuman biar alirannya kelihatan aja, ada aliran materialnya. Oke, di proses berikutnya, raw material masih masuk ke lokasi machining center sekarang. Jadi di sini sekarang prosesnya. Nah, karena di sini ada proses waktunya ini. Misalnya distribusi normal, minnya 5, standar deviasinya 5. Oke, cuman saya coba kita pakai, kita ubah lah, bosen lah. Normal kemarin udah bosen ya, kita gantilah. Jadi pakai triangular. Kenapa triangular? Karena triangular itu distribusi yang paling praktis. Anda sebagai profesional, praktisi, nggak perlu alat hebat untuk mendefinisikan sebuah distribusi. Anda bisa jadi kalau Anda mau kenali distribusi data, Anda pakai Stackfit, masih ingat ya? Kenali datanya itu berdistribusi normal, minnya 5 menit, standar deviasinya 2. Tapi kalau Anda dalam keadaan pengambilan keputusan cepat, distribusi acak yang paling cepat, distribusi pakailah triangular. Semua distribusi bisa didekati. Normal, Anda bisa dekati. Log normal pun bisa Anda dekati dengan triangular. Dan seterusnya. Jadi triangular itu paling praktis, paling gampang dipakai oleh praktisi, paling praktis. Caranya sederhana, dari data historical yang Anda punya, Anda cuma kenali 3 data saja. Di project management juga seperti itu, namanya PERT. Anda maksimum, minimum, sama modus. Kalau mode-nya nggak tahu, Anda tinggal cari mode-nya, Anda ganti aja rata-rata. Selesai. Oke, saya pakai itu biar nggak bosen. Jadi Anda klik operation, kemudian Anda klik gambar palu-palu, build, Anda klik. Oke, logic buildernya keluar. Defaultnya langsung wait. Anda tinggal klik time. Oke. Distribution function. Triangular. Sederhana sekali, Anda tinggal masukin waktu minimum, klik minimum. Misalnya 2, mode-nya 5, maksimumnya 6. Jadi mesti ingat, distribusi statistik itu beda-beda cara menggambarkannya. Normal menggambarkannya dengan Anda perlu mengetahui rata-rata dan standar deviasi. Tapi menggambarkan triangular tidak. Anda perlu tahu nilai minimum, nilai modus, dan nilai maksimal. Eksponensial hanya rata-rata, jadi beda-beda. Oke? Sudah asal? Sudah asal. Sudah. Oke, jadi gambarnya T dalam kurung 2,5,6. Maksudnya minnya 2, bonusnya 5, maksimumnya 4. Kalau sudah ada tulisan ini, jangan lupa klik return. Sehingga dia terkombinasi sama wait. Dikombinasikan dengan wait. Return. Ada string itu apa ya? String tidak wajib, opsional. Saya hanya ulangi lagi review. String tidak wajib. Tapi di sebelah kiri string itu wajib diisi. Di distribusi apapun. Normal nanti ada min, standar deviasi, ada string pasti. Apa sih itu string? Aliran. String itu artinya aliran. Aliran pembangkit bilangan acak, maksudnya gitu. Jadi kalau Anda punya 2 mesin, datanya acaknya sama, jadi misalnya T-nya sama 256,
Anda buat sama, bisa jadi waktu prosesnya sama. Anda nggak pengen, Anda pengen berbeda walaupun keacakannya sama, membentuk keacakan yang sama. Anda pakai string, misalnya pakai mesin 1 stringnya 1, mesin 2 stringnya 2, boleh. Sebenarnya string itu kan jadi Anda masukin 1 atau 2 itu jadi seed. Seed itu apa ya seed ya? Benih untuk pembangkit bilangan acak. Benih. Dengan benih yang berbeda pasti pembangkit bilangan acaknya berbeda pasti. Kalau Anda nggak isi stream, sebenarnya kan seednya atau benih pembangkit bilangan acaknya 0. Anda pernah belajar pembangkit bilangan acak ya? Atau bilangan acak? Pernah, dulu SMA itu ada. Kan ada buku pembangkit ada buku bilangan acak kalau Anda masih ingat. Bukunya itu pakai tipis kok bukunya. Masa lupa? SMA kalau nggak salah, bener gak sih? Masih ingat ya, Be? Waktu SMA ada buku bilangan acak ya, Anda cuma tinggal pilih aja bilangan acak. Lupa ya? Pasti pernah. Cuma di kuliah, di SMA Anda cuma memilih bilangan acak. Di kuliah Anda harus bisa membangkitkan sebenarnya. Itu di statistik. Anda membangkitkan bilangan acak, membuat bilangan acak. Oke. Setelah Anda sudah lihat WT 256, Anda masukin saja satuannya menit misalnya. Klik aja menit. Jadi WT 256 nih, di paste, di close. Nah, muncul seperti ini. Outputnya dari machining center menjadi setengah jadi, menuju bubut latte. Diketik boleh, tidak ngaruh selama weight-nya itu Anda tulis spellnya benar ya, nggak pengaruh. Kecuali Anda tulis weight pakai S, bisa weights ya nggak bisa dibaca. Atau misspell, salah tulisan. Diketik nggak masalah loh. Gimana Ibu? Udah. Iya, betul. Bedanya ya. Oke. Yang ini Bu, tadi saya kasih contoh normal. Ini distribusinya normal. Di sini triangular. Kenapa beda? Tadi saya berubah pikiran. Saya nggak mau normal. Kemarin-kemarin pakai normal, bosan. Itu aja. Terus gimana? Alasannya cuma bosan. Saya ganti juga bisa sini. Betul sekali. Sementara ini nggak konsisten jadinya. Saya ganti dulu. Nanti beda. Oke, sebelumnya kan kita sudah sering gunakan ya normal. Jadi waktu proses artinya kan berdistribusi normal acak. Tidak selalu 5 menit, misalnya seperti itu. Acak kadang-kadang 3 menit. Kalau ini T ya pernah minimum ya 2 menit. Paling sering 5 menit. Tapi waktu maksimumnya 6 menit. Ini yang paling mudah. Jadi kalau Anda membuat model acak di lingkungan kerja Anda, pilih aja triangular. Cukup valid. Mewakili segala jenis keacakan data. Kalau Anda lihat publikasi jurnal-jurnal paling sering model stokastik itu triangular. Karena mudah, nggak perlu pakai tools lain, mudah dan cukup presisi. Oke. Move logic, Bapak dan Ibu bisa tulis move for 9 seconds. Atau kalau tidak mau diketik bisa juga pakai sama logic builder.
Tinggal pilih. Ada 3 pilihan. Move for, move on, move with. Move on. Kalian ini loh. Move on. Ini nggak kita pakai ya, move on. Nanti 6 elemen sama resource juga nggak kita pakai. Kita pakainya move with. Kenapa move with? Nah, Anda bisa baca. Ini move with resource. Jadi move activity to the next location using specified resource. Kalau Anda mau entitas Anda bergerak di pet network, ada rutenya, baru Anda pakai move on. Bisa. Jadi pet network ini bisa berguna untuk resource. Anda pakai move with. Bisa berguna untuk entitas bergerak pada rutenya, bisa pakai move on. Nanti kita di SCM bisa pakai move on. Kita coba. Kamu bikin SCM. Kalau tidak pakai move on. Move on dia akan bergerak bebas dengan waktu misalnya aja 9 second. Ini contoh aja. Biar kelihatan pergerakan entitasnya. Kalau kita tidak definisikan, tidak ada pergerakannya, langsung pindah. Oke, proses berikutnya setengah jadi menuju latte. Biar nggak bosan ya pakai triangular juga. Cuman waktu minimumnya 3 menit, waktu modusnya 4 menit, waktu maksimalnya 5 menit. Saya bisa ketik saja, nggak masalah. Diketik wait spasi T kurung buka 3,4,5 min. Diketik ya. Salah. Oke, biar ingat ya, saya ulang lagi. Jadi ada proses di latte yang acak. Dia tidak semuanya, tidak selalu prosesnya, setiap prosesnya dari setengah jadi menjadi gear tidak selalu 4 menit, tidak pasti. Acak, kadang-kadang 3 menit, kadang-kadang 4 menit, kadang-kadang 5 menit. Outputnya di sini gear. Destinasinya log 1. Saya pakai move logicnya sama kayak tadi, move for 9 second. Biar alirannya terlihat. Kalau nanti ada hilangin, dia tidak terlihat alirannya. Oke, terakhir gear keluar dari latte, masuk ke lokasi 1, tidak ada proses, kemudian gear exit, selesai. Proses kita selesai. Raw material masuk palet ke machining center, keluar menjadi setengah jadi, masuk ke latte, diproses di latte, keluar gear, kemudian dari latte ini ke konveyor, dianterin keluar sistem. Oke, elemen terakhir arrivals. Yang datang adalah raw material, datangnya di palet. Entity each arrival 100. Artinya di manufaktur gitu ya, kan pesan bisa jadi nggak satu. Nah, ini EOQ nih. Kalau Anda masukin hasil EOQ, Anda ada jumlah pemesanan ekonomis. Anda masukkan EOQ. Tapi jangan lupa, bisa jadi tidak jalan. Kenapa? Karena kapasitas lokasi palet belum tentu 100. Nah, defaultnya tadi kan belum kita setting, bisa jadi. Jangan lupa. Biasanya itu diingatin sama pro model. Jadi ketika ada warning, debugging, Anda baca dulu, jangan langsung ditutup ya. Oke, first time-nya kita mengikuti frekuensi 0, saya mau masukin 0 aja deh. Jadi ketika simulasi ini berjalan, dia sudah ada 100 unit di palet. Soalnya saya mau pakai frekuensinya 24 jam. Kalau 24 jam frekuensinya Anda, first time-nya Anda tidak isi
nol, Anda isi di sini 24 jam, dia berjalan tanpa ada inventory di palet. Sampai 24 jam kemudian baru datang 100 unit. Ya. Accuracy infinitive, saya pakai frekuensinya 24 HR. Setiap hari ada yang masuk datang. Oke, CC. Levelnya belum semua. Ya, Setengah jadi. setengah jadi tidak datang ke sistem, tapi berubah dari raw material. Jadi arrivalnya cuma satu. Dia diproses, dia berubah dari raw material. Jadi yang perlu datang raw material aja ke sistem. Oke, saya tulis di sini studi kasus. Oke, mari kita jalankan. Kenapa seperti ini? Bisa jadi jalan ya. Karena kapasitasnya satu palet. Jadi yang datang 100, yang masuk satu karena kapasitas palet satu. 99 lainnya failed arrival. Keluar dari sistem karena kapasitasnya penuh. Oke, mari kita stop, mari kita yes. Cuma satu. Betul. Oke. Oke, yang angka dulu saya mau tunjukkan yang angka dulu. Saya klik simulation, option, outputnya saya bisa ganti outputnya ke 2.0. Saya run. Mana sih Mbak? Ini loh, output simulation option. Simulation. Jalan tapi tidak, Anda lihat cuma satu entitas sebenarnya. Satu ya. Oke, saya klik yes. Ini loh. Nah, masalah yang paling gampang teridentifikasi di ProModel adalah failed arrival. Ini jumlah yang gagal masuk. Gagal masuk ke sistem karena sistem penuh. Oke, intermezzo aja. Oke. Kenapa? Mari kita lihat di lokasi karena kapasitas paletnya 1. Tadi kedatangannya setiap 24 jam 100 bahan baku. Oh, tadi arrival di mana dia? Failed arrival tadi. Failed arrival itu di restart. Statistik. Ketika Anda jalankan, Anda matikan, Anda klik. Oke, saya jalanin ya. Saya jalanin, ini kan simulasinya berjalan. Oke, saya matikan karena infinitive. Saya klik yes. Data statistik. Oh iya. Ini ada failed arrival Oh iya. dari report simulation model. Oke, saya kembali ke sini. Kenapa tadi tidak terlihat? Karena yang diproses hanya satu palet selama 24 jam. Satu palet saja. Satu raw material. Kenapa bisa seperti itu? Sisanya itu gagal masuk ke sistem. Karena kapasitas palet, jangan lupa ya. Nah, makanya perlu proses verifikasi validasi model. Palet kapasitasnya 1. Kita tadi definisikan arrival 100 raw material. Artinya setiap 24 jam ada 100 raw material masuk ke palet, tapi satu saja yang berhasil masuk. 99-nya gagal yang lainnya. 100-nya itu langsung masuk dalam satu waktu, Pak. Begitu Ya. 24 jam masuk. Masuk. Oke, kita bisa lihat. Contoh ya. Saya akan kasih kapasitasnya menjadi 300 misalnya. Kemudian
saya masukkan gauge. Double klik, saya masukin show scale. Kapasitasnya sekarang 300. Di arrival tadi saya tulis, saya kembali ke arrival, datang 100 setiap 24 jam. Tapi kedatangan pertama di waktu 0. Jadi kan ada lihat tadi ada jam simulasi di sini. Ketika 00.2, 00.2, dia sudah ada 100 di sini. Maka ini namanya initial inventory kalau di dalam manufaktur. 100 ada inisial. Oke, kita lihat ya, kita jalanin. Sudah ada 100 di palet. Datang 100 lagi 24 jam kemudian. Oke, saya klik. Play. Nih, udah ada 100 ya. Ini. Karena tadi first time-nya 0. Inisial awalnya Ya, initial inventory. Saya akan percepat ya sampai mendekati 24 jam nantinya. Sudah habis. Belum 24 jam baru terisi lagi. Oke, saya percepat lagi. Nanti di menit ke-48 baru terisi lagi. Nomor 48 dulu. Nih. Ini kan berarti pemesanannya nggak ekonomis ya? Iya. Iya benar. Lot size lebih banyak daripada capacity. Lot size daripada yang Masuk 100 gitu ya. lot size berarti itu ya. Ya Pak ya, kalau capacity itu berarti lot size gitu semacam kayak lot size. Lot size benar ya Pak ya? Iya. Oke, ada masalah? Di 4 elemen ada masalah? Aman. Oke, sekarang kita permasalahannya yang kita pelajari bukan 4 elemen. 4 elemen ini hanya kita ulang saja, biar ingat lagi refresh yang kemarin kita sudah kerjakan. Nah, sekarang kita mau 6 elemen. 6 elemen itu satu ada resource, ada seorang operator yang mengangkut bahan baku menuju machining center. Jadi bukan jalan sendiri. Kalau tadi kan jalan sendiri, move for 9 second. Gimana caranya? Kecuali konveyor. Ini kan saudara ada jalan sendiri. Oke. Kemudian dia akan ambil bahan baku, si operatornya nih, tangan saya ceritanya. Dia ngambil bahan baku, kemudian dia taruh di machining center. Kemudian dia nunggu di sini, kalau di sini udah jadi dia taruh ke latte. Di sini kosong kan? Dia kembali ke sini taruh bahan baku di sini. Kalau sudah jadi dia kembali ke sini taruh ke konveyor, dan seterusnya. Ada rutenya berarti. Jadi ada seorang operator yang mengoperasikan proses manufaktur ini. Sederhana proses manufaktur. Ya ada rutenya. Gambarnya seperti ini. Jadi rutenya kalau di model N1 kalau ada klik pertama kali itu jadi N1. N1 ke N2 ini ada sebuah titik, lokasi asal, lokasi tujuan. Tapi jangan dibuat seperti ini. Ini berbeda dengan seperti ini. N1 di sini N2, di sini N3. Ini tidak nyambung. Jadi bukan jaringan. Jaringan harus tersambung semua. Ini tidak. Harus tersambung semua kalau sebuah jaringan itu. Oke, mari kita buat. N2 sama N3-nya bukan jaringan. Empat elemen sudah, sekarang kita ke pet network. Sebaiknya dibuat pet network dulu, baru resource. Karena resource itu nanti ditugaskan sebuah pet network kepada sebuah resource. Artinya kalau kita buat resource, belum buat pet networknya berarti tidak ada
rute yang ditugaskan. Nanti Anda kembali lagi ke, setelah bikin path network, kembali lagi ke resource. Bolak-balik. Maka sebaiknya kita buat rutenya dulu, path network. Oke, cara buatnya Anda klik saja build, habis itu path network. Muncul. Ada dua window path network sama window map. Kita akan buat rutenya. Namanya net 1 nih. Anda bisa ganti sih, tapi defaultnya net 1. Sebuah network besar. Saya akan mulai. Kursor Anda dekati ke palet. Klik kiri. Muncul sebuah titik. Tuh, kelihatan ya ada titik ya? Saya klik di depannya machining center, klik kanan sama kayak konveyor, klik kiri memulai, klik kanan mengakhiri, klik kanan. Jadi sudah muncul dua titik, N1, N2. Ini N2. Jaraknya 16,68 meter. Di sini Anda bisa rekayasa. Jarak sesungguhnya di sistem berapa ya? Anda ubah ini bisa diubah. Oke. Kemudian saya akan buat rute dari machining center ke latte. Caranya saya tidak buat titik baru. Titik asalnya N2 tetap. Jadi kursor Anda didekati ke N2 sampai muncul kotak. Kursornya jadi kotak. Saya klik kiri. Anda bisa lihat asalnya from-nya jadi N2. Jangan sampai berubah. Kalau Anda N1, N2 terus from-nya jadi N3 salah. Anda delete saja. Klik edit, klik delete. Oke, kemudian saya bisa taruh langsung di depan latte, tapi saya mau rutenya agak belok. Sama seperti konveyor, klik kiri lagi untuk belok. Tapi belum berakhir. Berakhirnya klik kanan. Saya klik kanan di depannya latte. Jadi titik asalnya N2, titik akhirnya N3. Ini hanya tikungan saja. Tapi nanti operatornya bergeraknya begitu juga dari latte ke konveyor. Ada rute yang perlu Anda definisikan. Oke, saya akan dekati kursor saya ke N3. Saya klik di N3. N3 menjadi from atau titik asal. Saya klik kiri agak belok saya. Klik kanan di depan konveyor. Rutenya dia agak belok dikit. Maka N4 ini titik akhir. Saya bisa buat titik antara sehingga dia nggak bolak-balik. Bisa seperti ini juga. Atau saya buat juga dari sini, dari N3 menuju N1. Nah, ini rutenya. Artinya ketika dia sudah menaruh barang setengah jadi untuk keluar dari barang setengah jadi, di sini sudah ada raw material yang diproses di machining center, dia mau ke sini, ya dia nggak perlu rute ini, dia bisa lewat sini. Maka inilah network jaringan rute yang terdiri dari rute si operator. Ada banyak rute kan? Rute dari palet ke machining center, dari machining center ke latte, dari latte ke konveyor, dari konveyor ke palet, dari palet ke latte. Jadi sebuah jaringan. Oke. Setelah ini, jaringan ini Anda sudah buat, tapi pro model tidak tahu fungsinya asal ini apa ya.
Untuk apa Anda taruh N1? Pertanyaan saya, Anda gambarkan N1. Tujuannya itulah lokasi si operator mengambil bahan baku, ya. Tapi ProModel tahu dari mana? Didefinisikan dulu dengan interface. Itu digunanya interface juga di sistem informasi yang sama. Oke, mari kita definisikan di interface. Klik interface. Anda bisa manual, bisa juga dengan cara menarik kursor. Cara manual, karena ini sedikit ya, R-nya sedikit, saya hafal. N1 ini tadi. Saya bisa manual. Manual Anda double klik di node, Anda pilih node N1, kemudian Anda klik location-nya, palet. Bisa. Karena Anda hafal N-nya, jumlah titiknya cuma 4. N1, N2, N3, N4. N1, N2, N3, N4. Tapi kalau ratusan menjadi masalah. Maka cara paling mudah sebenarnya pakai kursor. Tadi Anda cuma double klik N1, double klik paling bisa. Cara paling mudah Anda di layoutnya di sini. Contoh, saya akan dekati kursor saya di N2. Nah, sudah muncul tanda plus. Saya double klik ke kiri ya, double klik tapi tidak dilepas langsung, di hold. Klik, di hold. Hold, kemudian ditarik ke lokasinya. Jadi, Anda pakai mouse kan? Anda dekati kursor Anda ketika sudah dekat ke N2, Anda double klik, tapi jangan dilepas. Klik, di hold, digerak ke lokasi. Lokasinya kan di sini. Digerak ke machining center N2. Contoh, saya double klik. Nah, saya tarik nih ke lokasi machining center. Saya lepas. Nah, ini udah jadi. Saya peragakan lagi, ada N3. Saya double klik. Saya tarik ke latte. Jadi N3 latte. Saya klik N4 ke conveyor. Klik. Sehingga ProModel sekarang sudah tahu kalau nanti si resource-nya ditugaskan ngambil bahan baku, dia pergi ke N1. Kan seperti itu. Kalau resource-nya si operator ditugaskan mengambil bahan baku, dia tahu harus kemana, ke N1 berarti. Dia ditugaskan mengirim barang raw material ke machining center, dia tahu dari N1 dia menuju N2 dan seterusnya. Dari informasi ini, jangan lupa interface ini harus ada. Oke. Path network minimal seperti ini Anda isi. Anda bisa ubah yang lainnya, tapi minimal ini. Jadi Anda buat path, jangan lupa titik-titiknya saling terhubung, jadi sebuah jaringan. Kemudian Anda tentukan interface. Setelah itu berikutnya kita baru ke resource. Pak, boleh tanya? Boleh. Kalau tipe itu ada passing non passing kan? Yang tipe, saya ke sini. Tipenya passing, non passing. Jadi ini kalau Anda pakai crane ya, di sini ada crane juga ya. Jadi dia hanya gini ya, gimana ya? Resource-nya itu hanya membawa entitas, membawa entitas. Tapi bisa juga resource-nya tuh sembari membawa, sembari memproses juga ya. Contohnya apa ya? Contohnya, interface ini ada interface. Jadi dia fungsinya memang untuk mengantarkan material di jaringan tersebut, passing, jadi passing. Entitasnya
itu diantarkan oleh resource-nya. Kalau non passing itu biasanya entitasnya ada di dalam pet network. Entitas itu kan nggak harus bergerak di routing, bisa di pet network. Bedanya itu apa? Kalau CRAN kan khusus kalau CRAN ya. CRAN itu rute bergeraknya, tapi dia biasanya seperti CRAN kan bergerak saja, dia punya rute. Kalau CRAN memang khusus ya, pakai network itu. Oke, nanti kita pelajari juga. Kita ke resource. Nah, kita pilih sekarang. Saya akan pilih operator. Oh, oke, yang ganteng ya. Ini kurang ganteng ya. Tergantung pada zamannya. Oh, jangan masinis, operator. Saya ganti. Edit. Saya ganti operator. Nah, ini kami operator. Oke, kira-kira susah ini, Pak. Jadi operator ini yang akan mengoperasikan sistem manufaktur ini. Sederhana, hanya dua mesin, dua proses. Saya cukup klik gambarnya, kemudian saya klik spek. Spek itu apa? Jadi resource ini ditugasin di mana? Di pet network apa? Defaultnya kan non. Saya pilih yang tadi. Tadi karena kita sudah definisikan sebuah network, maka ada net 1. Saya klik aja net 1. Nah, di sini ada home. Anda bisa pilih home-nya dari 4 titik tadi. Kalau Anda pilih home N1, berarti N1 itu pool-nya kalau di sistem distribusi. Pool-nya si resource. Ya kalau misalnya resource-nya bus ya pool bus berarti. Kemudian Anda bisa klik return home if idle. Kalau nganggur ya balik ke N1. Artinya seperti itu. Balik ke pool kalau nganggur. Jangan nongkrong di luar. Kalau transportasi gitu biasanya. Ininya Anda klik return home if idle. Oke, di sini ada shift sama break. Nah, kita belum pelajari shift break. Nanti kita pelajari ya. Kemudian ada cara dia mengambilnya nanti pakai longest waiting atau closed entity. Jadi dia akan mengambil entitasnya tuh yang paling lama nunggu yang sudah ada di lokasi tersebut sudah ditugaskan atau yang paling dekat. Kalau Anda masih ingat di optimasi ada pemilihan rute terpendek, mungkin Anda pakai closed entity. Kemudian ada motion di sini, ada speed kalau empty, speed kalau full bisa jadi beda. Bisa jadi. Ada accelerate, ada decelerate. Apa itu? Accelerate itu dia bergerak dari kecepatan 0 sampai kecepatan yang kita setting ini 50. Ya. Tapi kalau tidak, dia bergerak langsung 50, nggak ada pelan-pelan gitu, nggak ada langsung 50. Gitu ya. Begitu juga decelerate. Ini untuk transportasi bisa. Ada pick up time, ada deposit time. Ada loading dan unloading time maksudnya itu. Oke, klik OK, maka ada di depan sini resource. Ya, Anda sesuaikan di sini sebenarnya. Coba kita sini dulu. Spek. Oke, kita lihat unitnya 1. Ini bisa dioptimasikan berapa. Nah, promoter nanti ada sim runner. Dia kita bisa buat ganti menjadi bukan angka tapi sebuah variabel. Bisa. Nanti promodel akan cari jumlah armada yang optimal, jumlah resource yang optimal untuk menjalani sistem ini. Itu nanti di sesi terakhir itu ada optimasi. Oke, sederhana sekali. Anda sudah pilih resource-nya, Anda sudah tugaskan di network apa. Sekarang ke proses. Karena promodel nggak tahu. Promodel sudah tahu bahwa resource operator ditugaskan di network 1.
Di network 1 itu dia ada 4 titik. Ada beberapa rute. Di mana titik N1 dia hubungannya ke lokasi palet, N2 ke lokasi machining, N3 ke latte, N4 ke conveyor. Itu aja dia tahu. Selebihnya dia belum tahu. Penugasannya di mana? Di proses. Oke. Mari kita tugaskan. Saat ini dia hanya tugasnya menaruh saja. Menaruh, tinggal klik udah ceritanya otomatis ya. Tinggal ditaruh, diklik udah berproses. Jadi sebenarnya ini cuma ambil naruh. Oke, karena tugasnya hanya mengambil dan menaruh, kita mulai dari proses pertama nih. Palet, raw material palet, raw material ke machining center oleh operator kan. Nah, maka move logicnya kita ganti. Tadinya move forward, delete, bukan move on ya. Saya klik palu-palu, move with. Move with, Anda klik resource. Di sini ada operator, Anda klik operator. Priority kalau resource-nya lebih dari 1. Nah, ini resource-nya cuma 1. Kemudian time-nya nggak perlu ada kecepatan, bisa diabaikan. Karena dia ada kecepatan si operatornya. Anda klik then free. Faster. Then free artinya apa, Pak? Then free. Dilepas. Jadi dia ambil, kemudian dilepas. Habis itu dia move, habis itu dia dilepas. Kan diproses di mesin. Dia tidak memproses, hanya ngambil aja, then free, lepas. Kalau Anda kelupaan then free, dia megang terus, nanti nggak jalan. Beneran? Dia megang si entitasnya terus, nggak jalan. Nggak dilepas-lepas. Iya benar, coba aja. Curcol. Oke, biar cepat saya copy saja. Saya Ctrl C, saya copy, saya masukkan ke routing lainnya juga. Nah, contohnya di sini move for 9 second, saya ganti, saya hapus move with operator then free. Ini juga move for 9 second, saya ganti juga move with. Kecuali exit dia nggak perlu si operator. Move logicnya kosongkan saja. Oke, saya save, saya run. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi ini masih ngadepnya. Iya, benar. Mundur ya jalannya ya. Oke, mari kita ubah biar nggak pusing. Oke, tapi udah jalan semuanya. Jatuhnya cuma nomor sakit. Ini kan satu produk gear. Kalau produk dua produk bayar dong. Baik. Bikin 2 produk. Ini kan gear. Prosesnya machining sama latte. Misalnya ada satu produk tambahan, kan bisa Anda buat juga ya. Oke, kita nanti rekayasa posisi resource-nya ya.
Oke, kita break dulu. Sebelum break ada pertanyaan? Ya, nggak mau. Iya. Yang lain kalau sudah nggak ada masalah silakan break.